sudah pertemuan atau PI yang ke-6 nih kita lakukan ya Bu Mel ya. Siap untuk hari ini Bu Mel kita melakukan bincang-bincang sedikit nih tentang pembelajaran yang Bu Mel lakukan. Kita bincang-bincang sedikit nih Bu Mel. Baik Bu Mel, tema kita sekarang itu tentang perubahan atau refleksi yang Bu Mel lakukan, ada apa program yang berdampak pada murid ya Bu Mel ya. Ini di fokus penampingan kita pada hari ini itu pertama persiapan hasil panen karya nanti, hasil panen hasil belajar. Kemudian kita akan mengumpulkan nih umpan balik nih yang melakukan kepada aktor itu dan kepala sekolah, kemudian guru, kemudian anak nih. Umpan balik yang kita lakukan terhadap 3 aktor tersebut perwakilan ya Bu Mel ya. 5 orang rekan guru, kemudian 5 orang murid ya. Kemudian 1 orang kepala sekolah ya. Kemudian kita fokus yang selanjutnya tuh perubahan atau refleksi selama refleksi diri selama Bu Mel dalam pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kita akan berdiskusi bersama nanti Bu Mel. Kita akan cerita, berbagi cerita, kemudian kita melakukan pemetaan aset yang Bu Mel lakukan, berdiskusi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam bagaimana cara Bu Mel menentukan apa tujuan dari program terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah kita Bu Mel. Ya. Kira-kira dari fokus penampingan kita yang ini ada yang mau Bu Mel tanyakan atau yang ragu Bu Mel? Kalau belum ada yang ragu Bu. Alhamdulillah Bu Mel, dari pemantauan yang Ibu lihat dari pembelajaran PI pertama sampai terakhir ini, alhamdulillah sekali Bu Mel mengalami kemajuan nih Bu Mel. Kemajuan bagaimana cara Bu Mel berbagi praktik baik nih Bu Mel, alhamdulillah sekali banyak mengalami kemajuan nih Bu Mel. Alhamdulillah sekali ya Bu Mel ya. Untuk pendampingan yang kemarin kita tentang apa Bu Mel? Tentang kerja ya Bu ya. Iya, berbagi tentang observasi ya Bu Mel ya. Ya, bagaimana pembelajaran atau proses yang Bu Mel lalui selama 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir ini itu membuat satu program sekolah Bu. Program sekolah yang berdampak pada apa Bu Mel? Berdampak pada murid Bu. Berdampak pada murid, yaitu yang itu 1 bulan terakhir ini ya Bu Mel ya. Program itu menamakan Ombak Bu. Ombak. Ya, programnya orang tua membacakan buku. Kita di sini kita fokusnya ke literasi anak Bu. Literasi anak yang kita terapkan, yang kita targetkan ya Bu Mel ya. Boleh cerita sedikit Bu Mel program Ombak ini bagaimana Bu Mel? Mbak ini Bu, kan orang tua membacakan buku. Kemarin kita diskusi dengan pertama dengan kepala sekolah kalau kita punya program, kepala sekolah menyetujui, terus kepada rekan guru yang membantu kita nanti Bu ya. Terus kita setelah disetujui kepala sekolah, kita melakukan rapat dengan wali murid tentang program ini. Alhamdulillah 90% orang tua mendukung. 10% karena anak ini bersama neneknya di rumah mungkin Bu. Mungkin nenek ini mungkin untuk program-program yang ini mungkin nenek ini mungkin kurang mungkin Bu ya, kurang memahami mungkin ya Bu ya. Program ini ngambil 1 hari Bu, dalam seminggu itu Bu. Jadi meminta hari Kamis malam orang tua membacakan 1 buah cerita kepada anaknya. Nanti hari Jumat pagi mentagih kepada peserta didik. Mungkin karena jumlah peserta 17, kalau semuanya yang membacakan mungkin tidak cukup waktunya Bu. Jadi mengambil
hari itu 4 mungkin paling banyak Bu, itu untuk menceritakan kembali cerita yang dibacakan orang tuanya semalam Bu. Dari yang telah melakukan itu program ombak itu apa dampaknya bagi siswa kita? Alhamdulillah literasi anak meningkat Bu, gitu. Kemampuan anak dalam bercerita, dalam mengenal huruf, karena anak itu juga kami boleh dia menyampaikan dalam lisan, boleh dalam gambar, boleh anak itu dalam menyampaikannya di depan kelas itu Bu. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya Bu Mel ya. Iya, Bu. Mengalami tantangan nggak Bu Mel untuk melaksanakan program ombak ini? Alhamdulillah kalau dari sekolah tidak ada tantangan Bu, karena program ini kata kepala sekolah kan guru sangat berdampak positif bagi siswa kita. Dari orang tua kira-kira Mungkin sebagian kecil mungkin ya Bu, karena mungkin yang tinggal bersama nenek itu yang mungkin yang kurang dukungan Bu, karena mungkin nenek untuk program-program ini mungkin kurang paham gitu, kurang mengerti tentang itu. Iya. Oke Bu Mel, pada pendampingan yang sebelumnya kita melakukan coaching ya Bu Mel tentang observasi ya. Observasi pada rekan sejawat Bu Mel ya, bagaimana kita melakukan mulai dari perannya, kemudian observasinya, kemudian bagaimana Bu Mel melakukan coaching setelah melaksanakan observasi ya, paskanya lagi ya Bu Mel ya. Apa rencana tindak lanjut Bu Mel nih dari setelah Bu Mel melakukan pasca observasi kepada rekan sejawatnya Bu Mel? Apa tindak lanjut Bu Mel nanti untuk kedepannya? Mungkin setelah melakukan observasi di rekan sejawat, mungkin Mel juga mengetahui mungkin apa kekurangan dari rekan guru gitu Bu. Mungkin kita bersama-sama diskusi, merefleksi diri kita gitu Bu, dalam proses pembelajaran, apa kekurangan kita dalam melakukan proses pembelajaran itu. Cerita sedikit lagi Bu Mel, apa nih yang lebih signifikan nih yang Bu Mel lakukan terhadap pembelajaran yang berdiferen itu kepada rekan sejawat Bu Mel? Itu mungkin pas waktu observasi itu mungkin rekan sejawat ini mungkin kurang memahami mungkin Bu tentang difference ini Bu. Mungkin nantinya emang mungkin berbagi mungkin pengalamannya yang mendapat di tim penggerak ini tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin. Iya. Ini kita kaitkan dengan KSE-nya ya Bu Mel ya. Iya. KSE kemudian ada PSE-nya ya Bu Mel ya. Jadi Ibu lihat ini dari setelah jurnal pemantauan daring yang Bu lakukan ini Bu Mel, kemajuan Bu Mel ini sangat berdampak sekali nih bagi Bu Mel, kemudian bagi peserta didik atau murid kita ini, khususnya bagi sekolah kita ke depannya nih Bu Mel. Nah, dari feedback yang Bu Mel lakukan kepada rekan sejawat yang sebelum ini, coba Bu Mel lihat kembali kira-kira apa-apa saja nih yang diberikan umpan baliknya ke rekan sejawat, mulai dari kepala sekolah dulu Bu Mel. Ya, coba Bu Mel lihat. Nah, silakan Bu Mel lihat dulu apa kira-kira ini. Mungkin dalam kepemimpinan organisasi mungkin ya, itu yang kurang. Bu, ya. Di kepemimpinan dalam organisasi ya Bu. Aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan pemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir mungkin itu yang mungkin kurang, mungkin masih perlu peningkatan lagi. Dari segi apa lagi Bu Mel? Itu yang dari kepala sekolah ya Bu Mel ya? Ya, dari rekan guru Bu. Kepala sekolah mungkin dalam mengikuti pelatihan mungkin lagi Bu. Pelatihan
mensosialisasikan visi sekolah kepada orang tua murid mungkin Bu. Itu yang perlu kita jadi itu yang perlu yang harus kita tingkat ya Bu Mel, itu dari kepala sekolah. Kemudian coba Bu Mel bagian terakhirnya apa kira-kira yang perlu nih Bu Mel tingkatkan, perilaku yang perlu Bu Mel tingkatkan. Kolaborasi dengan wali murid dalam pengembangan program sekolah. Berarti kalau kita kolaborasi bersama dengan wali murid untuk program sekolah yang terkait dengan program ombak tadi ya Bu Mel ya. Mudah-mudahan nih berjalan baik untuk selanjutnya di Bu Mel program ombaknya. Kemudian kita lihat dari guru lagi Bu Mel, guru. Coba Bu Mel lihat dari rekan guru apa yang harus kita perbaiki atau yang perlu kita tingkatkan untuk yang pertama Bu tentang bersama. pemimpinan dalam berorganisasi Bu. Kepemimpinan Dalam berorganisasi gitu. Pimpinan. Yang visi juga tadi Bu. Visi Menyampaikan visi pada orang tua gitu. CGP mengajak ini mensosialisasikan visi sekolah. Mensosialisasikan visi. Terus melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping atau sudah belajar di sekolah. Dan Melibatkan menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. memberi kesempatan nih Bu Mel ya. Ya, kesempatan kepada orang tua. Memberi kesempatan Untuk mendapatkan waktu untuk orang tua tuh hadir di sekolah mungkin sulit Bu, karena aktivitas ya Bu sibuk. mungkin dipengaruhi faktor ekonomi ya Bu Mel ya. Ini memberikan kesempatan kepada Orang tua siapa? untuk menjadi guru tamu. Orang tua untuk menjadi guru tamu. Iya, untuk menghadirkan dia sebagai sumber belajar pun mungkin ya Bu. Iya. Guru tamu. Mungkin dari segi waktu mungkin Bu tidak bisa mungkin meninggalkan pekerjaan gitu ya. Waktunya yang kurang Bu. Guru tamu. Ketiga ya Bu Mel ya, kepemimpinan dalam organisasi, mensosialisasikan visi, memberi kesempatan kepada orang tua untuk menjadi guru tamu. guru tamu. Yang lain kira-kira apa Bu Mel? Alhamdulillah sudah. Ya, pengembangan sekolah. Pengembangan, Program sekolah bersama. berarti pengembangan program sekolah. Yang dari rekan yang lain ada Ya, kepemimpinan juga Bu. Dalam berorganisasi. Mel pindahkan sini.
baca di sekolah maupun di rumah, mungkin itu yang aksesnya kurang mungkin Bu. Dia Kurang banyak mungkin Bu ya. Iya. Kurang banyak. Menyediakan buku bacaan. Iya, buku baca. Kami baca. Kak Ibu jadi menyediakan buku baca, kami baca. Jadi baca di rumah. Mungkin untuk setiap anak mungkin kurang. Kalau kita bagikan buku per anak mungkin kurang. Kurang, Tapi kalau ya. dibaca sekolah mungkin bisa gitu Bu. Karena dibaca secara bergantian. Iya, Bu. Buku bacaan aja Bu. Buku bacaan. Yang kurang. Baik Bu Mel, setelah kita lihat tadi itu ada dari tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah, kemudian perwakilan guru sebanyak 5 orang, kemudian murid juga sebanyak 5 orang. Itu nih yang perlu, yang harus kita tingkatkan untuk yang masa yang akan datangnya. Pertama itu tentang kepemimpinan dalam berorganisasi, kemudian mensosialisasikan visi, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menjadi guru tamu, pembagian program sekolah, kemudian dari pengembangan ya Bu Mel ya, pengembangan program sekolah. Dan kemudian perwakilan dari murid itu umumnya menyediakan buku bacaan yang untuk dibaca di rumah. Nah, itu kelemahan atau kekurangan yang perlu kita tingkatkan. Kemudian apa tindak lanjut atau langkah-langkah yang Bu Mel ambil nih dari guru dulu, dari kepala sekolah? Kepala sekolah mungkin dalam segi kepemimpinan dan berorganisasi Bu ya. Mungkin kedepannya mungkin lebih belajar lagi tentang langkah-langkah jadi pemimpin gitu Bu. Iya. Mungkin kami belajar lagi dengan yang lebih pengalaman lagi gitu Bu. Kepemimpinan itu ya. Iya. Ya memang betul nih Bu Mel. Nah, kepemimpinan ini terutama bagi Bu Mel nih, calon guru penggerak, memang disiapkan untuk jadi pemimpin di sekolah, pemimpin pembelajarannya dulu ya Bu Mel ya. Kemudian itu dari rekan guru tadi menyangkut berorganisasi, mensosialisasikan visi, kemudian menyiapkan atau memberikan kesempatan kepada ortu menjadi guru tamu, kemudian pengembangan program sekolah. Ini apa nih langkah Bu Mel untuk karakter atau bagaimana ini meningkatkan kompetensi Bu Mel sebagai guru penggerak ini berdasarkan masukan dari rekan guru. Insya Allah untuk kedepannya Bu, kan kita sudah belajar nih tentang nilai-nilai dan peran guru Bu ya. Lagi dari menjadi kepemimpinan pembelajaran nih Bu ya. Iya. Insya Allah untuk kedepannya mungkin lebih mendalami lagi tentang peran-peran jadi pemimpin gitu Bu pembelajaran Bu ya. Terus tentang tadi dalam menjadi orang tua menjadi guru tamu mungkin saling berbagi berkolaborasi dengan orang tua, terus sepakati kapan orang tua mungkin bisa mengatur waktunya, berbagi waktu sedikit untuk di sekolah gitu. Terus tentang program sekolah, visi sekolah itu ya, ya berkolaborasi dengan rekan guru gitu, bagaimana program sekolah kita ini dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Terkait dengan guru tamu ya, orang tua tamu nih Bu Mel ya, ya juga sejauh ini sudah pernah dilakukan atau bagaimana? Alhamdulillah sudah Bu, kemarin tentang polisi kita datangkan orang tua yang berfungsi sebagai polisi gitu Bu, dan sebagai dokter sudah kita datangkan juga gitu Bu.
terus pemadam kebakaran, sama sebelumnya sudah pernah kita datangkan Bu ya. Ini untuk ke depan ini mungkin lebih lagi, karena lebih kita lagi ingin lagi Bu, karena sekarang lihat aktivitas dari orang tua ini sibuk mungkin ya Bu ya. Susah mungkin bagi waktu orang tua itu Bu ya untuk datang ke sekolah, karena dia disebut dengan pekerjaan juga mungkin Bu. Mungkin pengaruh ekonomi juga ya Bu Mel ya. Kemudian tuh menjadi ini, saya tertarik nih Bu Mel ini waktu nih bagaimana nih tanggapan dari orang tua siswa kita dengan kita jadikan mereka sebagai guru tamu yang memberikan pembelajaran nih bagi siswa kita nih. Alhamdulillah tanggapannya positif Bu, karena mungkin satu kebanggaan bagi orang tua karena diundang datang ke sekolahnya untuk menjadi guru tamu gitu Bu ya. Orang tua juga merasa senang gitu Bu. Berarti dukungan yang diberikan oleh orang tua memang betul kita butuhkan nih Bu Mel ya. Dengan dipanggilnya orang tua ke sekolah, bagaimana reaksi dari siswa-siswa kita ini, kan TK nih Bu Mel ya, bagaimana reaksi para peserta didik kita? Alhamdulillah senang Bu, kemarin tuh kita ngundang polisi Bu. Polisinya dia membawa mobil, jadi anak tuh bergantian naik mobil dibawa keliling jalan keliling. Anak senang, terus dengan tuh pemadam kebakaran juga menyemprotkan air gitu Bu, kan anak sedang main hujan, terus pas api gitu Bu, anak tuh juga belajar bagaimana gas itu, kalau gas terbakar bagaimana cara menyelamatkannya gitu Bu, kita praktekkan langsung gitu, anak masih senang. Berarti bagi siswa kita ya Bu Mel ya, ilmu baru yang diberikan oleh orang tua ya. Cukup menarik sekali Bu Mel nih, guru orang tua tamu nih ya Bu Mel ya. Terkait dengan hal itu, apa rencana ke depannya yang akan Bu Mel lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita nih sebagai guru penggerak? Mungkin bisa berbagi aksi nyata mungkin ya Bu ya. Terus bisa lagi lebih lagi menambah wawasan kita gitu Bu, perdalam lagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Berbagi aksi nyata kepada rekan guru. Kemudian siapa saja yang melibatkan aktor yang terlibat dalam kompetensi kita sebagai guru penggerak? Pastinya yang terkait dalam ini Bu ya. Pertama mungkin kepala sekolah, rekan guru, wali murid, komite, yayasan, dan juga murid, semua kepentingan. Kepentingan semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Pihak luar selain dari yang hal-hal yang Bu Mel sebutkan, ada Bu, wali dorong, terus pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat ini kan waktunya nih sibuk nih Bu Mel, diundang ke sekolah. Respon dari para tokoh kita itu bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, responnya sangat luar biasa untuk sekolah ini Bu, karena sekolah ini sekolah yang terbesar di Pangkaman, jadi karena berada di kawasan beliau, alhamdulillah dia mensupport gitu Bu. Mensupport setiap kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita undang ke sekolah kita menjadi narasumber, bersediakah beliau ini atau ada kendala-kendalanya yang melakukan? Alhamdulillah kalau selama ini beliau kalau kita undang hadir gitu Bu dalam setiap kegiatan kita. Dalam setiap kegiatan, berarti pemuka masyarakat di sini cukup mensupport ya Bu Mel ya, kemajuan nih TK di sini besar ya Bu Mel ya, terbesar di kecamatan kita Cilatan Kambang ini ya. Pembelajaran yang Bu Mel lakukan selama 6 bulan terakhir ini itu banyak sekali dampaknya yang kita rasakan, baik terutama bagi diri kita, kemudian kepada murid kita ya Bu Mel ya. Boleh tahu Bu Mel apa nih dampaknya bagi murid kita dulu? Dampaknya kok anak tuh lebih aktif sekarang, semangat
semangat ya. Nah, sebelum Bu Mel mengikuti pendidikan guru penggerak ini, bagaimana Bu Mel sebelumnya? Mungkin pembelajaran itu mungkin dulunya teacher center mungkin ya Bu ya, tidak kepada guru. Setelah menjalani program pendidikan guru penggerak ini, ternyata pendidikan itu berpusat kepada anak gitu Bu ya, student center gitu. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di kelas itu berpihak kepada murid, di mana anak itu bisa senang, nyaman dalam melakukan kegiatannya gitu. Di sebelum ini mungkin siswa saja yang ini ya Bu Mel ya. Kita yang aktif itu Bu, Iya, yang aktif. aktif. Jadi bagaimana cara kita menggali potensi yang ada pada siswa kita ya Bu Mel ya, untuk perubahan yang terkait dengan kompetensi kita sebagai guru penggerak tuh. Kemudian perubahan yang terjadi pada murid setelah Bu Mel mengalami 6 bulan masa pendidikan ini. Murid tadi lebih aktif, lebih gitu, aktif, lebih bersemangat gitu Bu. Lebih lagi bisa mengeluarkan ide-idenya gitu Bu, gitu. Dengan kita memancing pertanyaan semantik gitu Bu ya. Nah itu lebih mampu mengeluarkan ide-idenya gitu. Ini apa hal yang membuat Bu Mel puas nih selama 6 bulan ini? Puasnya Bu, memang merasa ada perubahan dalam dirinya gitu Bu. Sebelumnya mungkin kurang mungkin ya Bu dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah sekarang sudah lebih mempunyai gitu Bu, lebih dalam pendidikan ini mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu Bu dalam untuk melakukan proses pembelajaran gitu ya. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya Bu Mel ya. Student center center yang kita lakukan ya Bu Mel ya, terutama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu Mel. Dari hal tersebut apa yang menjadi tantangan bagi Bu Mel? Membuat perjalanan ini selama 6 bulan ini, apa yang menjadi tantangan dari awal sampai PI yang ke-6 ini? Tantangan mungkin kalau dari sekolah mungkin tidak ada Bu, karena mensupport semuanya Bu ya. Mungkin dari orang tua, mungkin di program yang kita rancang itu mungkin orang tua mungkin tidak sebagian kecilnya mungkin Bu tidak mungkin orang tua tidak memahami mungkin ya Bu ya. Itu mungkin dari orang tua mungkin tantangannya. Dari orang tua. Kalau dari rekan-rekan guru kita ada? Tidak ada. Dukungan dari keluarga bagaimana Bu? Alhamdulillah dapat support dari keluarga ya Bu ya. Iya, memang nih apa yang kita lakukan ini memang dukungan dari keluarga dulu yang utama ya Bu Mel ya, untuk menunjang keberhasilan kita ke depannya ya Bu Mel ya. Sesuai dengan modul 3.3 ya Bu Mel ya, tentang pemetaan aset. Nah, sejauh mana nih yang telah Bu Mel lakukan tentang pemetaan aset yang di sekolah kita ini? Emang sudah melakukan observasi itu Bu ya, wawancara dengan kepala sekolah tentang aset-aset yang ada di sekolah ini Bu. Sudah temukan semua aset-aset yang ada di sekolah. Iya. Selama ini aset ini kita anggap berupa materi saja ya Bu Mel. Kiranya ada 7 aset yang harus kita gali di sekolah kita ini. Nih, anggapan kita yang lewat-lewat, aset itu cuma materi yang untuk mendukung. Kiranya ada 7 aset yang Bu Mel yang penting sekali kita gali di sekolah kita ini. Siapa saja aktor yang terlibat dalam Bu Mel melakukan pemetaan aset ini? Yang pertama kepala sekolah Bu, terus rekan guru, murid, wali murid, tokoh masyarakat, komite, terus yayasan. Sebelum Bu Mel melakukan pemetaan aset tadi, memberitahukan kepada aktor-aktor tersebut lewat apa? Melalui undangan Bu. Melalui WA maupun surat.
yang terlibat ya Bu Mel ya, faktor yang kita libatkan dalam proses pemetaan aset. Nah, bagaimana nih proses Bu Mel menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita? Dengan wawancara dengan kepala sekolah gitu Bu, menggali aset-aset. Setelah kita belajar tentang pemetaan aset ada 7 Bu ya, nah, terus kita gali itu Bu yang modal aset yang 7 itu Bu. Iya. Dari ketujuh modal aset yang ada di sekolah itu apa salah satu dari modal kita itu yang sedikit mengalami gangguan atau sedikit mengalami permasalahan dari yang Dari segi fisik mungkin sarana prasarana mungkin di situ mungkin yang kurang jadi kita ini gitu. Boleh cerita sedikit bagian kok bisa sarana yang menjadi pengaruhnya bagi Bu Mel itu? Karena yang setelah melakukan identifikasi aset Bu, ternyata data dan fakta itu tidak sama gitu kan Bu. Di data ada orang KS, sementara setelah dilihat aslinya ternyata orang KS sudah dijadikan orang belajar gitu. Iya. Jadi kalau seandainya nih ketika proses nih terjadi anak mengalami masalah, kan kita butuh ruang UKS. Apa tindak lanjut yang diberikan oleh pihak sekolah? Mungkin kalau anak tuh perlu istirahat Bu, mungkin kita bawa ke ruang kantor, ke ruang guru gitu. Mungkin di sini anak banyak ya. Jadi kita butuh gedung ya. Jadi itu yang lain apa ada masalah Bu Mas selain yang sarana tadi? Setelah Bu Mel berhasil mengidentifikasi masalah yang untuk pemetaan aset ini, kan kita berhasil tadi tuh. Bagaimana perasaan Bu Mel setelah berhasil mengidentifikasi? Merasa senang Bu, karena kita bisa memanfaatkan aset yang sudah ada di sekolah kita Bu. Kita bisa gunakan itu untuk proses pembelajaran kita Bu. Apa yang menjadi pertimbangan bagi Bu Mel untuk menentukan sumber daya di sekolah kita? Apa yang menjadi pertimbangan bagi Bu Mel? Mungkin karena melihat 7 aset itu Bu ya, mungkin dalam kegiatan pembelajaran kita bisa manfaatkan modal aset itu Bu. Modal aset yang ada di sekolah. Ini setelah Bu Mel melakukan 3 kali ya Bu Mel ya, 3 kali kita melakukan pemetaan aset. Dari yang proses yang pertama apa mengalami kendala Bu? Alhamdulillah tidak Bu. Tidak. Sampai yang ketiga kali ini ya Bu Mel ya. Kemudian dari proses yang Bu Mel lakukan tadi setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah kita ini, apa langkah berikutnya yang akan Bu Mel lakukan untuk mengatasi tantangan tadi? Itu kita memanfaatkan aset itu mungkin ya Bu ya. Kita manfaatkan aset yang ada itu Bu. Kita tidak berpikir tentang dulu mungkin kita pikir kekurangan mungkin ya Bu ya. Sementara kita punya aset yang banyak yang bisa kita gali, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Boleh cerita lebih rinci lagi Bu Mel, bagaimana nih kiat-kiat Bu Mel nih menggali yang kekurangan yang ada agar kita lebih tingkatkan lagi untuk kedepannya? Mungkin kita tidak berpikir lagi gitu Bu ya, berpikir berbasis kekurangan, berpikir berbasis hasil akhir. Mungkin kita berpikir mungkin apa yang kita miliki itulah yang kita bisa kita manfaatkan mungkin Bu ya. Iya.
dari pemetaan aset yang setelah Bu Mel berdiskusi ini, apa hasil yang Bu Mel dapatkan dari itu? Hasil kita sudah menemukan 7 aset yang bisa kita manfaatkan Bu. Yang pertama itu modal manusia. Soalnya di sini kan sudah banyak lulusan guru penggerak gitu Bu ya. Nah, terus modal sosial, terus modal politik, modal alam, banyak sekali ini alam sekitar kita yang bisa kita manfaatkan Ibu ya. Modal finansial, modal fisik dan modal agama gitu Bu ya. Bisa kita insya Allah di sekeliling kita bisa kita manfaatkan Bu. Ada hal-hal lain yang terlibat dalam pemetaan aset tersebut, mungkin dari dukungan dari tadi yang seperti katakan tadi wali jorong atau pemuka masyarakat tadi. Alhamdulillah wali jorong dan pemuka masyarakat mendukung sekali Bu dengan kegiatan sekolah ini Bu. Jadi kita bisa memanfaatkan masjid, terus aula masyarakat untuk kegiatan belajar. Itu ya. Masih ada nggak yang belum tergali lagi bagi kita, sumber daya yang lainnya yang belum tergali di sekolah kita? Sampai saat ini belum Bu. Tidak ada lagi ya. Berarti sudah pas ya Bu Mel. Nanti kita akan coba lakukan nih wawancara dengan salah seorang aktor mungkin yang terlibat Bu Mel ya. Kemudian kita akan masuk lagi pada panen hasil belajar nih Bu Mel ya. Nah, sejauh ini sudah sampai di mana persiapan yang Bu Mel lakukan? Kemarin sudah berbincang-bincang dengan rekan sama PP ya Bu ya. Di situ kita kan dapat info kalau panen nanti kita punya panennya sekalinya berhasil gitu. Kita ada 10 orang karena modul secara 10 kalau dari bincang-bincang kita dulu kita bagi aja per modul. Sudah di tahap awal sudah berembuk bersama kita Bu Mel? Belum Bu, rencananya nanti pas loka 6 kita berembuk 10 orang itu Bu. Untuk panen hasil belajar ini kan kita menampilkan nih hasil program yang Bu Mel ciptakan tadi, program ombak tadi. Iya. Ada nggak yang bisa Bu Mel bawa atau pamerkan nih untuk kepada tamu undangan kita nantinya? Insya Allah juga akan pamerkan nanti ombak ini Bu ya. Mungkin dalam bentuk poster atau melalui video gitu. Berikutnya video bisa video tambah poster mungkin akan angka program ini. Ya, itu kita buatkan videonya, kita tampilkan anak di depan. Menceritakan kembali cerita dibacakan orang tuanya semalam. Sudah sampai ke terakhir kita ya Bu Mel ya. Terima kasih banyak Bu Mel telah menyediakan waktunya untuk kita bercerita, saling berbagi praktik baik ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Mel lakukan ini menjadi amal jariah bagi Bu Mel, bagi usaha kita untuk menciptakan program yang berdampak pada murid kita ya Bu Mel ya. Kita terus melakukan yang tidak bosan-bosan nih, kita lakukan berbagi praktik baik, program-program baru nih ditunggu nih Bu Mel, walaupun selesai masa pendidikan guru penggerak ini. Kami harap Bu Mel terus berbagi ide-ide, berbagi praktik baik untuk ke depannya. Kira-kira untuk persiapan untuk loka yang ke-6 nanti ada mengalami sedikit permasalahan atau bagaimana? Insyaallah sejauh ini belum Bu, cuma kita menyiapkan bahan-bahan aja persiapan utama. Ke-6.
teruslah berkarya Bu Mel, teruslah berbagi praktik baik. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih maju. Nih cukup terapkan nih Bu Mel yang tergerak kita. Kemudian apa Bu Mel, visi kita sebagai guru penggerak? Bergerak menggerakkan. Iya, mudah-mudahan lancar. Kemudian untuk angkatan sebelumnya banyak lagi rekan-rekan kita yang mengikuti program baru. Terima kasih Bu Nia telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang mengenai melakukan pemetaan aset nih yang membentuk sebuah program yang berdampak pada murid nih. Bu Nia salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset yang dilakukan oleh Bu Mel. Ya. Boleh sedikit kita berbincang-bincang Bu Nia? Boleh Bu. Ini sedikit mencari informasi nih Bu Nia. Bu Mel telah melakukan pemetaan aset untuk menciptakan sebuah program yang berdampak kepada murid. Nah, sedikit sini perlu rasa keinginan tahu kami tentang salah satu aktor nih yang terlibat, bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita ini. Ya, mungkin Ibu udah tahu juga dari Bunda Mel Bu ya, waktu pemetaan aset kemarin terlebih dahulu kami mengundang wali murid ya Bu Mel ya. Kami hadirkan wali murid, kemudian Bu Mel menyampaikan 7 aset, cuman kepalanya aja dikasih dulu, jadi dipancing dulu pendapat dari opini dari wali murid, kemudian baru kita simpulkan. Misalkan aset yang ada di sekolah kita, yang pertama modal manusia. Jadi kira-kira apa aja modal manusia yang kita ketahui. Jadi muncullah yang bilang ada gurunya, ada muridnya, ada murid, jadi gitu. Jadi sesudah mereka berpendapat, nanti baru kita dilengkapi oleh Bunda baru dijelaskan kembali modal manusia itu ini aja. Misalkan ada wali murid, ada anak, ada kepala sekolah. Misalkan wali murid bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk mendukung program sekolah kita, misalkan untuk jadi guru tamu, karena kebetulan sekolah kita kan muridnya banyak ya Bu, lebih dari 100 dengan latar belakang pekerjaan yang bermacam-macam. Jadi misalkan kami di TK kan ada topik pekerjaan. Nah, bisa kita minta tolong sama wali murid, misalkan yang punya guru, wali murid yang orang tuanya pekerjaan guru, dokter, ada dokter yang benar-benar ada yang polisi. Jadi kita minta tolong nanti untuk hadir sebagai guru tamu. Nah, jadi di situ kita jelaskan bagaimana kita kerjasama. Yang menjalin kerjasama dengan pihak luar gitu. Dengan itu dulu Bu, dengan modal manusianya kan yang ada di sekolah. Kalau pihak luar nanti kan bisa kita kerjasama dengan Nyorong, kan, dengan Wali Nagari. Di Wali Nagari kebetulan kan ada pusaka nagari di sana, ada medan bapanih yang benar. Jadi pada topik-topik tertentu bisa kita ajak anak ke pustaka atau mengadakan kegiatan di medan bapanih sama-sama. Ya, berarti kita jalin komunikasi dengan 7 aset yang ada di sekolah kita ya Bunda ya. Dalam menentukan pemetaan aset tersebut, kira-kira apa saja kendala atau tantangan yang kita hadapi? Kalau kendala yang begitu berarti mungkin tidak ada ya Bu ya, cuman ada sedikit miskonsepsi kan di situ, ada modal politik. Kalau wali murid, kalau kita mungkin guru penggerak biasa atau guru murid mungkin paham modal politik itu apa. Tapi kalau yang terbayang sama wali murid yang politik itu orang partai. Itu mungkin Bu. Jadi setelah kan mereka bilang orang partai Bu, orang ini Bu, jadi nanti diluruskan lagi. Yang politik itu apa, orang bagian pemerintahan seperti nagari, kecamatan. Berarti ini terjadi komunikasi ya Bunda ya. Jadi selama ini mungkin kita beranggapan kalau aset tersebut berupa materi. Ternyata tidak semua itu terlibat dalam menciptakan
menciptakan sebuah program yang berdampak kepada siswa kita. Kemudian setelah berhasil mengidentifikasi berbagai aset yang ada atau sumber daya yang ada di sekolah kita, bagaimana perasaan Bunia? Alhamdulillah Bu, kami merasa sangat senang sekali dengan adanya kerjasama dengan wali murid. Jadi mereka tahu bagaimana paling tidak peran diri mereka sendiri untuk memajukan perkembangan belajar anaknya di sekolah. Mereka pun juga tahu apa-apa aja kegiatan yang kita lakukan, kita memanfaatkan apa aset yang ada. Kemudian secara tidak langsung pun nanti kan mereka tidak bertanya-tanya lagi, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini. Iya. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan untuk kita menentukan sumber daya tersebut? Tadi contohnya tentang guru tamu atau orang tua tamu tadi ya Bu Mia ya. Di apa yang menjadi pertimbangan oleh kita pihak sekolah untuk menentukan sumber daya tersebut? Kalau sumber daya tersebut kita pertimbangkan berdasarkan kebermanfaatannya untuk mendukung proses pembelajaran kita atau proses kita mengembangkan program yang ada di sekolah gitu. Bermanfaat tidak gitu. Kalau tidak bermanfaat tidak kita ambil, tidak kita masukkan ke dalam aset gitu. Bagaimana perasaan yang dirasakan atau dampaknya bagi siswa kita dengan diundangnya orang tuanya mungkin yang datang ke sekolah ini, bagaimana perasaan atau dampaknya bagi peserta didik kita? Begini Bu, kan kita sebagai pendidik pelajaran yang baiknya kontekstual. Jadi kan kalau biasanya kita tayangkan hanya lewat video saja, ini polisi, ini dokter atau lewat gambar saja kan tak nampak. Jadi kalau kita datangkan langsung, waktu itu kita mendatangkan polsek pekan kami ya Bu Mel ya. Jadi inilah bapak polisi, ini mobilnya, ini borgol, ini pistol. Di kerja bapak seperti ini ya nak. Jadi kadang ada anak-anak yang di rumah biasanya takut sama polisi, dengan didatangkan polisi ternyata polisi itu tidak semenakutkan seperti yang dibilangkan mama. Ternyata polisi itu orangnya baik untuk membela kebenaran, melindungi kita. Jadi anak-anak pun merasa senang. Jadi anak-anak diajak keliling-keliling ya Bu Mel, naik mobil polisi diajak keliling-keliling. Jadi mereka senang Bu. Wali murid pun merasa senang. Waktu kita mendatangkan pemadam kebakaran juga seperti itu, ilmu yang diberikan bukan hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua. Bagaimana menangani kalau seandainya gasnya meletup atau berbau ya benar Mel. Jadi dikasih simulasi sama pemadam kebakaran. Jadi ada manfaat untuk anak, ada untuk manfaat orang tua. Jadi mereka merasa senang dengan kegiatan yang lebih kontekstual, benar-benar nyata orangnya. Iya. Ini banyak sungguh berarti bagi peserta didik kita ya Bu Nia ya. Anggapan polisi itu menakutkan, jahat, ternyata tidak. Iya. Seperti ibu-ibu kan takut masang gas kan Bu. Iya. Jangan takut Bu, coba pasang kata bapak pemadam kan. Nanti kalau berbau dia, kalau ada api Bu jangan takut nih, ambil taplak meja yang tebal, kasih air tempel ke situ. Jadi coba kan, jadi wali murid pun senang mereka dengan kegiatan seperti itu. Di samping anak berarti kita sebagai guru mendapatkan ilmu yang lebih juga ya Bu Nia ya. Iya. Kemudian dari pemetaan aset itu kira-kira ada enggak yang menjadi sumber daya yang lain tetapi belum tergali oleh kita? Alhamdulillah Bu, mungkin sebelum kami menempuh pendidikan guru penggerak, sebenarnya kami sudah memanfaatkan aset itu, cuman pemetaannya itu yang belum seperti yang kita pelajari di guru penggerak yang ini namanya aset politik, ini finansial, belum ada. Sebenarnya kami dari dulu Bu Pia sudah bekerja sama dengan pemadam kebakaran, dengan wali murid, dengan kartu running nagari. Punya kami sudah menjalankan bekerja sama dengan ketujuh aset yang kita pelajari, cuman mungkin belum dipetakan, belum dituliskan, belum kita sadari. Ternyata kita udah memanfaatkan aset yang ada gitu. Berarti selama ini kita sudah pernah mencoba, namun belum terprogram, belum tersusun secara belum diprogramkan secara maksimal ya benar ya. Terima kasih waktu Bu Nia, kita telah berbincang-bincang mengenai salah seorang calon guru penggerak
kita, caranya berbagi praktek baik, menciptakan suatu program yang berdampak kepada murid kita. Terima kasih banyak Munia waktunya. Sama-sama Bu Tia. Ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang diciptakan yang kita impikan selama ini dapat tercipta program-program baru yang berdampak kepada sekolah kita ya Bu Mel sama Bu Nia. Amin. Terima kasih Bu Mel waktunya. Mudah-mudahan ada peningkatan, kita kembangkan lagi apa-apa yang menjadi potensi bagi diri kita ya Bu Mel ya. Juga terima kasih kepada Ibu yang telah membimbingnya dari PI 0 sampai sekarang ini Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga minta maaf Bu Mel, mungkin ini telah berakhir kita pendampingan ini. Ibu mengucapkan banyak minta maaf, mungkin ada yang belum terlayani Bu Mel, mungkin terlambat. Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan maaf Bu Mel. Sama Bu juga minta maaf sama Ibu karena kekurangannya gitu Bu ya, mungkin tidak memuaskan Ibu dalam kegiatan selama ini gitu Bu ya. Terima kasih Bu bimbingan Ibu selama ini dari awal kita kegiatan PDP ini sampai sekarang, mungkin sampai panen karya mungkin ya Bu ya. Terima kasih banyak atas bimbingan Ibu. Mudah-mudahan ini hubungan kita tidak putus sampai di sini Bu Mel, berlanjut ke depannya ya Bu.